Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membangun sebuah jaringan lagi. Jadi kalau yang video yang sebelumnya membangun jaringan dengan konfigurasi router sebagai gateway untuk koneksi klien ke internet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan atau mengkoneksikan antara Windows 7 dan Windows XP melalui router Debian. Dan nanti di akhir akan ada file sharing atau file yang akan di-sharing antar kedua workstation ini. Oke, saksikan video ini sampai dengan selesai ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat bahwa dari topologi jaringan ini ada workstation 1, itu adalah Windows 7. Windows 7 nanti ini dari laptop saya ini. Lalu yang akan dihubungkan dengan router Debian, dan router Debian ini yang akan terhubung dengan Windows XP. Nah, di sini ini adalah sebagai Debian-nya dan ini adalah sebagai Windows XP-nya. Dan yang akan terhubung dengan menggunakan Windows 7. Oke, di sini saya tidak perlu untuk koneksi internet. Karena ini IP-nya adalah DHCP, ini adalah IP DHCP, maka untuk Windows-nya ini saya akan buka untuk adapternya. Nah, ini yang paling penting adalah di sini ada namanya adapter yang harus saya konfigurasi secara DHCP. Jadi ini adalah secara DHCP. Oke, kita pastikan bahwa sudah secara DHCP ke VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox ini saya akan coba menjalankan atau menghidupkan komputer atau sistem operasi Debian-nya. Lalu selanjutnya saya akan menghidupkan atau menjalankan Windows XP-nya yang nanti saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita menjalankan kedua sistem operasi ini, baik Debian atau Windows XP-nya, untuk Debian-nya saya akan login dengan login root, lalu passwordnya yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan coba untuk melihat IP address dengan cara ifconfig. Perintahnya adalah ifconfig ETH 0, ini untuk ETH 1 atau Ether 1 atau adapter 1. Di sini terlihat bahwa IP yang terpasang adalah, nah, berarti menandakan kita bisa konfigurasi untuk DHCP-nya seperti itu ya. Akan ada IP address secara otomatis ya. Lalu yang kedua, saya akan cek dulu untuk ETH 1. Nah, untuk ETH 1 ini belum terpasang IP address. Untuk itu saya akan masuk ke konfigurasi IP address. Caranya yaitu nano spasi /etc/network/interface. Nah, ini ya, untuk kita konfigurasi atau kita lihat dulu. Nah, di sini benar bahwa IP address ETH 0 ini adalah secara DHCP. Lalu untuk ETH 1 di sini karena saya akan buatnya secara statik, maka DHCP saya akan hapus menjadi, atau saya ganti menjadi statik. Lalu address, lalu di sini net mas. Seperti itu. Lalu saya akan melihat untuk topologi jaringannya, bahwa di sini adalah IP yang akan kita pasang di Debian
ETH1 ini adalah 111/8. Lalu nanti di ETH atau di Windows XP-nya, di Ethernet-nya, IP-nya kita akan pasang 1234 dengan gateway 111. Oke, kita coba. Di sini adalah address-nya adalah 1111/255.000 ya. Ini kita akan kita simpan dengan cara Ctrl X, jawab yes, jawab Y ya. Kita enter. Nah, setelah kita konfigurasi IP address di Debian, di sini saya akan coba untuk merestart interface atau IP address yang sudah kita pasang. Caranya dengan cara /init.d/networking restart. Enter. Ya, sudah ada tanda OK. Ini artinya bahwa yang kita restart adalah IP address-nya tadi sudah benar ya. Cukup untuk ini saja untuk konfigurasi di Debian-nya, jadi tidak perlu menambahkan apapun ya. Cukup sederhana ya. Lalu selanjutnya saya akan beralih ke Windows XP. Oke, di Windows XP ini saya akan lihat IP address-nya. Di sini saya akan klik Local Area Connection ya. Lalu akan muncul kotak dialog Local Area Connection Status. Di sini yang kita kerjakan adalah pada Properties, pada Internet Protocol. Ini saya akan konfigurasi IP address-nya menjadi 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang ada pada topologinya. Lalu untuk default gateway-nya adalah kita ketikkan 1, 1, 1, dan 1. Oke, ini saja yang kita akan coba konfigurasi. Kita akan samakan terlebih dahulu 1, 2, 3, 4 lalu 1, 1, 1, 1. Ini slash-nya /8 ya. Ini ada kesalahan di sini. Selanjutnya saya akan klik OK, lalu OK, lalu close. Kita coba koneksi, kita ke ping ke 1.1.1.1, enter, maka akan connect di sini ya. Lalu selanjutnya saya akan coba ping ke IP address Debian ini ya. Maksudnya tersatu di sini tertera bahwa 192.168.56.102. Oke, saya akan coba untuk ke XP dulu. Di sini saya ping 192.168.56.102. Oke, connect ya. Kita ke sini, kita sudah connect sampai dengan sini. Lalu selanjutnya kita akan koneksikan ke workstation atau ke Windows 7 saya ini. Saya akan cek konfigurasi IP address yang ada di sini. Ya, saya double klik bisa, atau saya klik status, lalu saya klik detail di sini. Yang didapat pada komputer Windows 7 ini adalah 192.168.56.101. Oke, saya akan coba untuk mengetes koneksinya, yaitu dengan cara ping 192.168.56.101. Ya, connect. Ini connect. Kenapa? Secara logik kita sudah kerjakan. Di sini artinya memberikan setiap perangkat itu adalah IP address. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah kita akan berikan IP address agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Nah, ini secara fisik
Maka di sini yang kita harus perhatikan ya, pada Debian ini kita lihat pada networknya ya. Pada network yang pertama kita harus memilihnya adalah host only ya. Lalu pastikan ini adalah low. Selanjutnya pastikan terchecklist kabel connect ya. Lalu selanjutnya pada adapter 2, ini adapter 1. Saya jelaskan untuk adapter 1 ini yang akan terhubung ke kelas C di sini atau terhubung ke komputer saya di sini sebagai Windows 7 ya, yang ini ya. Nah, ininya yang seperti ini. Lalu adapter 2 yang nantinya terhubung ke Windows XP, di sini pastikan kita pilih adalah internal network. Lalu di sini boleh bebas, boleh kita ketikkan, boleh yang tersedia di sini. Yang pasti jalur internal network dengan nama BB ini ya, oke saya oke dulu, akan sama dengan pada WinXP. Lalu pada setting di sini kita pilih jaringan, di sini kita pilih yang internal network juga, dan pastikan namanya adalah BB sama. Jika kita memilih yang dua, maka tidak akan ada jalur yang sama. Untuk menjadi jalur yang sama adalah dengan menggunakan nama internal network dengan nama BB. Oke, saya oke. Nah, itu. Maka setelah kita akan coba ping ke 101, dia akan terhubung. Artinya bahwa Windows 7 dengan Windows XP sudah saling terhubung. Oke, selanjutnya kita cek untuk sharing. Kita pastikan ke, misalkan ke Explore ya. Di Explore ini saya dengan mengetikkan double backslash 192, nah ini sudah ada 16856 101 enter. Nah, di sini hanya ada folder user yang sudah tersharing. Nah, sekarang kita coba untuk menyaring pada Windows 7. Nah, ini adalah Windows 7. Di sini saya sudah siapkan untuk file atau foldernya. Untuk menyaringnya kita coba untuk klik kanan, kita pilih properties, lalu pilih pada menu tab sharing. Ini kita klik menu tab sharing, lalu pilih yang advanced sharing, kita klik. Lalu pastikan ini terchecklist share this folder ya, dengan nama file sharing. Lalu pada permission ini kita pastikan untuk full control. Lalu saya ketikkan apply, lalu oke. Lalu yang terakhir adalah kita klik share. Di sini kita akan buat untuk everyone ya. Lalu saya akan nge-add atau buat. Nah, di sini untuk aksesnya adalah saya akan coba read write, lalu share. Oke, selesai. Pastikan your folder is shared, sudah tershare. Klik done. Selesai. Close. Oke. Kita kembali ke XP, pastikan kita ulangi di sini. Nah, ini adalah sudah ada file sharing yang isinya adalah 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka, like dengan video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.